keturunan Pamona, keturunan Toraja, keturunan Manado, keturunan Ambon, keturunan Batak. Nggak ada dia pernah jadi raja. Dia ditorehkan dalam tinta yang ada dalam Bible akan menjadi raja bagi Bani Yakub selama-lamanya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, kita bukan Bani Yakub. Berarti Yesus bukan menjadi raja kita. Kita nggak punya kemudian hak untuk duduk di istana beliau. Nggak ada kemudian hak kita untuk masuk ke dalam kerajaan beliau. Cuman yang perlu diperhatikan dalam ilmu teologi, Yesus menjelaskan kemudian di dalam Matius 21:43 terekam dengan indah di sana kata-kata Yesus tuh. Sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kita memang bukan keturunan Yakub. Kita memang bukan daripada pengikut Yesus. Kita bukan Bani Israel, kita bukan Bani Yehuda. Kerajaannya hanya untuk dia, Bani Yakub, dan kerajaannya, dan dia menjadi raja untuk selama-lamanya. Hanya saja endingnya, rupa-rupanya kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Artinya Yesus sudah pensiun, bukan lagi jadi raja dia, karena dia hanya raja bagi Bani Yakub. Istananya, kerajaannya itu diberikan kepada orang lain, bangsa lain, dan bangsa lain akan memegang tonggak pemerintahan kerajaan tersebut. Dan kerajaan lain di luar kerajaan Yehuda inilah yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa kerajaan Yehuda itu diberikan setelah mereka kemudian ditinggalkan dan dibuat sepi, tak ada lagi kerajaan? Diberikan kepada siapa kerajaan itu? Hanya ada dua kandidat. Mana kandidat itu? Vatikan atau Arab Saudi. Buah dari kerajaan tentu tidak jauh dari kerajaan awal mula. Kerajaan-kerajaan awal mula menyembah satu Tuhan. Kerajaan awal mula secara budaya, secara kekerajaan mereka, adat istiadat mereka, mereka bersunat, sujud dalam beribadah, mereka taat kepada para nabi, mereka kemudian tidak makan makanan yang diharamkan. Dari buah kerajaan itu kamu akan tahu kepada siapa kerajaan itu diserahkan. Nah, ini yang harus kemudian saudara-saudara Kristen yang sealiran dengan saudara Benaya ini harus pahami, bahwa Yesus dia raja, dia raja, selama-lamanya dia raja, tapi bukan berbicara mengenai kerajaan, hanya berbicara mengenai raja. Selama-lamanya dia raja bagi keturunan Yakub. Kerajaannya sudah tak ada lagi. Prabowo adalah seorang presiden selama-lamanya untuk rakyat Indonesia misalnya. Tapi ketika Indonesia bubar, apakah dia masih presiden? Bukan. Indonesia sudah diberikan kepada bangsa lain, maka yang menjadi raja di sana adalah orang lain, bukan Pak Prabowo lagi. Nah, ini kuncinya. Maka PR teman-teman kita sekarang ini adalah mencari kerajaan itu. Mungkin Anda tidak akan melihat istananya, tapi paling tidak Anda akan melihat bagaimana kerajaan itu menghasilkan buah daripada pengajaran para nabi. Saya kira begitu, silakan. Oke, bisa diterima karena mungkin sudut pandang teologi Islam itu mohon maaf berada pada hal yang tersurat, bukan yang tersirat ya Om. Mohon maaf sekali lagi. Ini ada kenyataan bahwa adanya diaspora bangsa Israel, bangsa Yakub ke Amerika, ke manapun, nyebar sampai ke seluruh dunia. Jika kita pikir secara nalar manusia, apakah tidak mungkin, apakah mustahil jika keturunan Bani Israel bercampur dengan keturunan bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain, termasuk Vatikan yang tadi Om sebut? Itu satu pertanyaan. Kedua, untuk proporsi mencari keturunan Yakub yang
terputus karena Bani Yakub itu keturunannya banyak melakukan dosa, itu sudah ada pakemnya sendiri, itu dinamakan pre-Zionisme. Itu kalau di teologi ada, makanya ada gerakan namanya Zionis, itu artinya putra-putra Sion yang di perjanjian lama itu akan kembali eksodus ke tanah lahirnya dan akan bersatu membentuk suatu keyakinan yang fix, yang di luar doktrin apapun, itu dari entah dari manapun mereka akan kembali. Itu yang dinamakan Zionisme. Nah, ketika mereka baru sadar, oh ternyata Yesus bukan Tuhan, oh ternyata Yesus itu pernah datang seperti Om yang tadi bilang, oh ternyata Yesus sudah mati, dibangkitkan, dinaikkan ke surga, dan nanti akan datang lagi sebagai roh kebenaran yang diutus oleh Allah dalam wujud roh, ya, wujud roh yang terlihat di satu masa yang namanya Maranatha itu. Mereka baru akan sadar. Nah, ketika hal itu terjadi, apakah tidak mungkin kita ini semua termasuk Bang Zuma ini mengerti dengan betul bahwa oh saya ini ternyata ada keturunan Israelnya, ada keturunan Yahudinya, ada keturunan Bani Yakubnya, gitu. Kalau kita tahu dengan lurus bahwa kita hanya lahir dari satu bani saja, boleh kita ngomong seperti mengutarakan seperti yang Bang Zuma tadi jelaskan ke kami. Tapi yang namanya keturunan itu bercampur, Bang. Hanya marganya saja yang tetap. Nah, begitu. Mohon maaf kalau merasa kurang tepat, boleh diluruskan. Saya tidak anti kritik. Baik, saudara, thank you. Jadi terkait dengan hal tersebut, ya sedikit banyaknya juga saya mengakui bahwa memang ada masa di mana mereka yang mengalami diaspora ini, yang saya katakan tadi dalam Yesaya 5 ini, itu akan dikumpulkan kembali. Al-Quran sendiri menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Mereka nanti akan berkumpul dan tak ada seorang pun yang tidak akan beriman kepada oknum tersebut dari kalangan Bani Israel. Mereka akan beriman. Cuman masalahnya di sini adalah ketika kita melihat dalam Yesaya 52 nomor 1. Ini bahaya ini. Karena Kristen tidak mendapatkan tumpangan. Diterangkan kemudian bahwa orang yang tidak memotong kulupnya tidak boleh masuk ke dalam kota kudusku Yerusalem. Tidak bisa satu kalangan dengan gembalaku, dengan domba-dombaku. Domba-dombaku satu kawanan dengan mereka yang bersunat. Kristen mau kemana perginya? Gak mungkin masuk bersama kalangan domba. Meskipun menggunakan pakaian domba, nggak bisa mereka masuk ke dalam kota Yerusalem, nggak boleh. Dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen ini masuk ke tempat sucinya orang Yahudi. Jadi walaupun dikatakan dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti, ahli kitab akan dikumpulkan semuanya dan mereka semua akan beriman kepada oknum tersebut. Makanya saya, Bang Zuma, tidak pernah mau dan tidak akan pernah mengakui kalau Kristen itu ahli kitab. Bukan. Saya mengatakan Kristen itu, mohon maaf nih, saya katakan orang Kristen itu bahlul kitab. Orang yang memperbodoh diri, yang tidak pernah mau mengerti tentang kitab yang mereka gunakan itu. Kemudian saudara, ada hal penting. Ketika saudara mengatakan bahwa ya bisa jadi kita ini juga adalah, oh bukan kayak begitu, kerajaan telah diambil, diberikan kepada bangsa lain, berarti bangsa lain itulah yang akan membuahkan hasil dari buah kerajaan tersebut. Bukan harus kita nyamar-nyamar lagi, enggak. Dan saya menemukan dalam proses belajar mengajar saya pribadi,
di dalam untaian kalimat-kalimat yang ada di dalam kitabnya saudara-saudara saya Yahudi, saya menyimpulkan bahwa Islam dengan seperangkat keislamannya itu ternyata sudah diceritakan dari kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang. Contoh, kitab Yesaya misalnya, Yesaya 60 nomor 6, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dan dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ini terjadi enggak ke bangsa lain? Tidak terjadi. Terjadinya kepada bangsa Arab. Yesaya 60 nomor 7 misalnya, segala kambing domba Kedar. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Anak pertamanya Nabi Abraham. Akan berhimpun kepadamu domba-domba jantan Nebayot. Nebayot ini adalah anak pertama daripada Nabi Ismail, cucu daripada Nabi Abraham. Bersedia untuk ibadahmu. Jadi dombanya Kedar, kemudian domba jantannya Nebayot, itu akan digunakan untuk prosesi ibadah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan kemudian bait keagunganku, Baitullah. Lagi-lagi satu-satunya kerajaan yang setiap tahunnya sebentar lagi akan diperingati, keturunan Kedar, keturunan Nebayot berbondong-bondong akan melakukan korban berupa domba, berupa sapi, kambing kepada Baitullah. Ini terjadi di mana? Jadi kesimpulan saya, sementara kerajaan Elohim yang diperintahkan kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yesus diambil daripada mereka dan diberikan kepada Bani Ismail. Tidak selesai sampai di situ. Sabar. Di dalam Yesaya 60 juga nomor 16, sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan. Paran itu ditinggal. Tempat gurun pasir, tempatnya Nabi Ismail, tempatnya Hagar dibuang, itu adalah wilayah padang pasir, padang gurun yang dibuang, nggak dipandang. Dinubuatkan pula tuh, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. 1400 tahun menjadi kegirangan turun-temurun, menjadi kebanggaan abadi. Kami aja sebagai seorang muslim, bangga kami memiliki kota suci yang setiap tahunnya, setiap saatnya ramai dikunjungi orang. Bagaimana mereka yang menjadi warga negara penduduk asli orang Arab itu sendiri, bagaimana bangganya mereka secara turun-temurun menjadi kegirangan yang tak ada henti-hentinya. Apakah itu digenapi oleh Vatikan, digenapi oleh Belanda, digenapi oleh, tak ada. Satu-satunya hanya ada di Arab Saudi sana. Kemudian tidak sampai hanya di situ. Yesaya 60 nomor 11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya apa? Supaya orang dapat membawa kekayaan dari bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Coba bayangkan, Prabowo sebagai presiden harus ke sana. Siapa lagi? Presiden-presiden yang ada di bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita harus pergi ke sana, bersiara, membawa harta ke sana. Itu nubuat. Dan itu hanya digenapi oleh kaidah yang ada di dalam ajaran agama Islam. Pintu gerbangmu terbuka, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang akan datang membawa kekayaan negara-negara, kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang pemimpin-pemimpin mereka akan digiring untuk tunduk kepadamu. Jadi mungkin mana lagi kita menolak kebenaran ini? Tak ada yang bisa menolak kebenaran itu. Yesaya 60 nomor 17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera. Shalom Islam, shalom Islam. Aku akan memberikan Islam dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Masya Allah, Islam diatur dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu diatur. Ini nubuat, bukan saya mau mengambil
wah ini pendapat. Enggak, Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Tetapi dalam ilmu teologi adalah satu kewajiban pilar keilmuan ketika oknum yang mengatakan dirinya terlibat dalam diskusi perbandingan agama untuk mengkaji dua kitab tersebut. Kitab yang ditenteng saudara Kristen dan kitab Al-Quran itu sendiri. Alhasil, kepada siapa kerajaan itu diberikan kemudian ketika nubuatannya itu sekarang sudah terpapar dengan sangat jelas di mata kita, di pandangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hanya orang yang memperbodoh diri yang mau menolak kebenaran tersebut. Saya kira begitu sementara, silakan. Oh, jadi begitu. Itu opini atau sudut pandang atau gimana itu kan? Ini Yang namanya nubuat, saudara, nubuat itu ramalan, tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat. Tetapi siapapun yang berkesesuaian dengan nubuat ramalan, dengan fakta yang ada, itulah yang diceritakan di situ. Menolak ataupun tidak ditolak, keadaan tak bisa kita pungkiri. nubuat. Silakan. Oke, nubuat. Jika nubuat itu ramalan, berarti kan nggak selalu benar ya, nggak selalu persis, nggak selalu presisi. Berarti bagaimana dengan nubuatan ini tentang Esau, anaknya Nabi Yakub? Silakan. Nah, ini ada di kitab Kejadian. Intinya setelah Esau itu merasa dendam kepada bapaknya karena yang Esau itu anaknya Ishak. Iya, saudara Yakub. Saudara Yakub. Esau dendam kepada bapaknya karena lebih mengutamakan Yakub yang memalsukan diri sebagai Esau. Itu bagaimana dengan nubuatan Nabi Ishak itu? Ini Nabi Ishak ya, bukan Nabi Ismail, mohon maaf. Ada kalimat seperti ini. Engkau akan diserakkan ke penjuru dunia. Pedang tidak akan pernah berhenti dari keturunanmu. Engkau akan memikul kuk itu kayak itu loh, apa namanya kalau bajak sawah itu, memikul kuk perhambaan, karena yang diurapi oleh Ishak itu Yakub duluan, tangannya menyilang itu kalau di kitab Kejadian. Penghiburnya begini, Esau itu dikatakan, jika engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kau akan bisa melemparkan kuk itu. Jika, ada kata jika dan ada kata maka, itu bukan sekedar kata-kata biasa, itu kata-kata berkat, kayak orang tua itu merestui anaknya, memberkati anaknya, itu sudah jadi budaya di berbagai bangsa. Lalu apakah abang percaya bahwa ketika di suatu zaman nanti keturunan Esau itu akan bisa melemparkan kuk perhambaan dari Bani Israel, dari saudaranya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Om menyebut bahwa yang namanya nubuat itu ramalan. Tapi Om pendengar saya menyebut bahwa yang dinamakan damai sejahtera itu adalah satu agama tertentu, ya agamanya Om. Itu jadi agak rancu Om, ketika ramalan itu hanya sebatas ramalan dan tidak terbukti di kitab Perjanjian Baru, ya, diganti dengan hukum kasih, diganti dengan hukum yang lebih, menurut saya lebih logis, karena ada di situ Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu menjadi satu pegangan bagi umat Kristen, bahwa ketika kita tidak mengurusi apapun yang sudah ada di belakang, apapun yang dibutuhkan oleh manusia-manusia yang masih menuntut kebutuhan seperti sandang, pangan, dan segala hal, itu kita tanpa ramalan pun bisa mendapatkannya, selama kita percaya bahwa apa yang diajarkan Yesus itu tidak ada yang keliru, dan apa yang dinubuatkan Allah tentang apapun yang ada di Perjanjian
lama itu akan tergenapi. Nah, itu Om, monggo dijawab. Kalau saya mohon maaf sekali lagi memandang seperti beberapa Ya Om, nggak apa-apa Om. Mau dijawab dulu sekarang Om. Oke. Gantian ya Om. Teman-teman Muslim merasa bahwa Roh Kudus yang di kitab Yohanes itu dinubuatkan untuk Nabi Muhammad. Nah, gitu. Monggo silakan dijawab. Baik. Yang pertama, memang betul yang dikatakan nubuat itu adalah ramalan. Tapi ramalan itu adalah bukan ramalan tukang nujum, bukan, atau tukang santet, enggak. Ramalan kalau nubuat itu adalah seorang nabi yang meramal. Artinya mereka itu dapat ilham. Ketika mereka mendapatkan ilham, maka artinya mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari pencipta. Bukan seperti peramal-peramal yang ada di sekeliling kita hari ini. Nah, artinya bahwa ketika mereka bernubuat, nubuat itu benar apabila mereka betul-betul utusan Tuhan. Contoh nih, kitab Yesaya 42 misalnya nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Sekali lagi, Kedar adalah anak dari Nabi Ismail. Berarti berbicara mengenai orang Arab. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Penggenapannya apa? Umat Islam dari seluruh penjuru bumi 24 jam itu tak ada henti-hentinya bersorak-sorai, tak ada hentinya berseru-seru tentang kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak ada hentinya tuh. Dan yang dikatakan di sana adalah kota-kota dan desa-desa, bahkan penduduk Bukit Batu, mereka di puncak gunung-gunung menyuarakan kemudian seru-seruan, menyaringkan suara, di mana mereka adalah wilayah yang didiami oleh siapa? Kedar. Ya, keturunan Nabi Ismail dong. Berarti yang adakah itu terjadi di keturunan Nabi Ismail? Ada. Seruan yang mana itu? Azan. Nah sekarang kalau bukan Nabi Ismail punya keturunan, tapi udah terlanjur tertulis namanya Kedar, mau dihilangkan udah terlanjur ketahuan sama umat Islam. Seruannya juga tak ada pernah berhenti azan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak ada bisa menghentikan itu. 24 jam itu. Bahkan bukan hanya tempat yang didiami oleh keturunan Kedar, merembet sampai ke penghujung bumi. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah ajarannya salam. Damai sejahteranya bukan hanya untuk Bani Ismail saja, tapi seluruh umat manusia. Makanya dikatakan begini dalam Yesaya 62 nomor 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa yang suci, bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut kota yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Coba, ini fakta real. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat Islam, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Alhamdulillah. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir, orang yang tidak sunat, tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembala di atasnya, mengembara di atasnya. Loh, itu di mana? Semuanya sudah terpapar dengan jelas. Memang tidak disebutkan kota Mekah, tidak disebutkan azan, tetapi yang kemudian menteorikan dan mempraktekkan
hanya ada dalam pengajaran Islam. Nah, ketika berbicara mengenai roh kebenaran, ini 1 menit terakhir. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai roh kebenaran, jangan yang Anda pikirkan roh gentayangan datang, akulah Yesus yang kau. Bukan yang kayak gitu yang dimaksud roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu adalah nabi yang berasal dari Allah yang membawa kebenaran. Mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam bilangan 11 nomor 25. Itu berbicara mengenai roh kebenaran tuh. Begitu juga yang diterangkan dalam pengakuan Yesus di Yohanes 3 nomor 34. Siapa yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka padanya roh kebenaran, roh Tuhan tak terhingga. Coba. Jadi nabi-nabi ini roh kebenaran, Bong. Jadi roh yang datang setelah Yesus, nabi. Nabi. Yang datang itu nabi, bukan roh. Jadi yang datang itu adalah nabi. Sebagaimana Nabi Musa disebutkan sebagai Roh Kudus, demikian juga Nabi Muhammad disebut Roh Kudus. Di mana Nabi Muhammad menerima Roh Kudus? Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Itu fakta, itu real. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus yang diceritakan oleh Yesus, jelas dikatakan bahwasanya Roh Kudus apabila ia datang, dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan. Roh Kudus ini bukan Tuhan. Dia adalah penyampai firman. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 jelas di situ. Nah, kemudian Roh Kudusnya di mana? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Jadi Nabi Muhammad diberikan roh berupa Al-Quran sebagai bimbingan kepada seluruh umat manusia agar manusia itu damai sejahtera. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, engkau menerima Al-Quran itu semata-mata murni berasal dari Roh Kudus yang diutus oleh Allah dengan kebenaran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Jadi semua mengena. Tapi kalau berbicara mengenai Kristen, apa yang di Kristen ini yang bisa kita jadikan bukti? Nggak ada. Kerajaan Bani Israel ada sama mereka? Enggak, mana ada. Apa? Nyanyi-nyanyi gitu di gereja. Nyanyi-nyanyi di gereja, haleluya. Nggak ada, nggak kena. Nanti setelah pengadilan itu, setelah Maranatha itu,